Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat berjumpa secara online, sekalipun kita dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Saya merasa sangat senang sekali dan merasa sangat terhormat ketika Ketua Sinode Gereja Kalam Kudus Indonesia menelpon via WA saya dan menyatakan keinginan beliau untuk boleh mengundang saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya berterima kasih kepada beliau dan saya dapat melihat bagaimana kasih beliau terhadap jemaat Kalam Kudus khususnya di Ambon. Untuk hal itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, sebelum khotbah saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya tahun 2021 ini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memimpin hidup saudara-saudari semuanya. 我再一次这个机会恭祝大家新年蒙恩，愿2021年上帝的恩惠慈爱大大降临在每位弟兄姐妹们的生活中。阿们。Saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Kita berdoa yuk. Bapa kami yang di sorga, kami menundukkan kepala kami karena kami tahu Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh ingin sekali taat kepada Tuhan di dalam bukan saja mendengarkan firman Tuhan tetapi dalam melakukan firman-Mu. Kami memohon urapan Roh Kudus agar kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Biarlah hidupan kami boleh berbahagia karena kami bukan saja mengenal Tuhan, tetapi kami juga menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa kami diciptakan adalah untuk memuliakan Engkau dan menikmati Engkau. Bentuk kami boleh menjadi semakin serupa dengan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami boleh berbuah dan melalui firman-Mu yang diberitakan hari ini, menolong kami untuk semakin mengenal Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini agar Tuhan dimuliakan di dalam segala sesuatunya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Kata Yesus, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Saudara, sangat berbahagia sekali jika kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menjadi pelaku dalam firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, satu bagian lagi saya mau mengajak saudara untuk membukanya dari Yohanes yang sama dari ayat 13 pasal 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, kata Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Puji Tuhan. Saudara, banyak orang menganggap bahwa kekristenan adalah sama dengan agama-agama lain. Saya kira kalau saudara ditanya oleh orang apakah semua agama sama, jawabannya bisa sangat beragam satu orang dengan yang lain.
Namun tentunya ada beberapa kesamaan-kesamaan antara orang Kristen atau agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Namun ada beberapa hal yang sangat hakiki di dalam kekristenan yang tidak dimiliki oleh pengajaran atau doktrin di dalam agama-agama lain. Salah satunya adalah relasinya dengan Allah. Saudara, relasi dengan Allah menjadi pokok yang sangat penting sekali, yang nyata sekali di dalam kekristenan. Bahwa kekristenan bukan hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi kekristenan juga mengajarkan lebih kepada bagaimana kita berelasi dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, memang kita ini adalah orang berdosa yang terpisah dari Allah yang kudus. Oleh sebab itulah kekristenan mengajarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang terpisah dari Allah memiliki relasi dengan Allah, seperti relasi seorang bapa dengan anak. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dapat melihatnya dari ayat 9 dari Yohanes 15 ayat 9, bagaimana relasi Yesus dengan Bapanya. Bapa mengasihi Yesus dan juga Yesus mengasihi kita. Saudara, sedemikian kasih yang dalam itu perlu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita dengan caranya yang pertama adalah kita tinggal di dalam kasih Yesus. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam kasih Yesus? Jelas sekali di ayat selanjutnya ada penjelasannya, yaitu dengan cara kita menuruti perintah Yesus. Saudara, bagaimana menuruti perintah Yesus? Seperti apakah kita menuruti perintah Yesus? Seperti Yesus menuruti perintah Bapa di sorga dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, perkataan ini bukanlah perkataan permainan kata-kata yang diputar-putar atau diulang-ulang, melainkan pernyataan ini sangat jelas sekali mengajarkan kepada kita beberapa hal yang hakiki mengenai bagaimana kita berelasi dengan Allah. Berelasi dengan Allah yang pertama adalah kita memiliki suatu hubungan dengan Allah. Saudara, banyak sekali agama di dalam dunia ini. Tetapi ada 3 agama monoteis yang ada di dunia ini yang sangat banyak sekali pengikutnya, yaitu Yudaisme, kekristenan, dan Islam. Dari ketiga agama monoteis ini, hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa Allah yang maha besar, maha kuasa, maha agung, maha kasih, maha adil, itu dapat disebut sebagai Bapa. Saudara, kita harus benar-benar bersyukur karena Alkitab kita mengajarkan kita untuk dapat menyebut Allah kita sebagai Bapa sorgawi, Bapa di sorga. Melalui apa? Melalui penebusan Yesus Kristus. Di mana kita tahu? Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus diberi Allah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena melalui penebusan Yesus Kristus, saudara dan saya dapat memiliki hubungan dengan Allah sebagai hubungan antara anak dengan Bapa. Pertanyaan saya adalah, sudahkah saudara memiliki hubungan itu? Kenapa saya bertanya demikian? Karena hubungan itulah inti dari kekristenan. Saudara, bukan karena saudara di KTP memiliki suatu tulisan bahwa beragama Kristen, artinya saudara
sudah menjadi pengikut Yesus Kristus dan memiliki hubungan dengan Allah. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak punya hubungan dengan Allah. Saudara, kira-kira 7-8 tahun yang lalu saya pernah diundang untuk melayani beberapa gereja di Ambon. Dan pada saat itu saya mengadakan KKR di HTW besar, HTW kecil, di Alang, beberapa tempat lah di Ambon. Dan sebuah kesempatan saya hadir di sebuah gereja mengadakan KKR pada saat saya mengundang mereka yang belum pernah menerima Yesus Kristus. Banyak orang berdiri yang puji Tuhan. Saat itu ada seorang ibu pendeta yang ikut berdiri. Lalu saya, karena ibu pendeta tersebut berdiri, saya merasa bingung. Jadi saya bilang begini, yang sudah menerima Yesus Kristus, saudara tidak perlu ikut berdiri, karena menerima Yesus Kristus adalah keputusan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi dia tetap berdiri. Lalu waktu saya ajak untuk mengaku dosa dan menerima Kristus, dia ikut berdoa. Selesai acara tersebut, saya akan turun, MC akan melanjutkan ibadah KKR tersebut dengan puji-pujian. Dia tiba-tiba ambil mic-nya dan bilang, bolehkah saya beri sedikit kesaksian? Dan beliau menyatakan bahwa baru hari itu dia pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Padahal beliau sudah melayani belasan tahun di gereja tersebut. Saudara, mungkin hal ini sesuatu yang aneh buat saya saat itu. Tetapi setelah saya renungkan kembali bahwa pengalaman-pengalaman pelayanan menunjukkan kepada saya bahwa benar banyak orang yang di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen tidak punya relasi dengan Allah. Tidak punya hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, karena mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Nah, inilah hal yang penting, hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa selain kita punya relasi dengan Allah, kita perlu terus-menerus punya relasi dengan Allah. Bukan satu kali terima Tuhan lalu segalanya selesai. Kita perlu maintain hubungan tersebut dengan tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu. Saudara perlu memiliki suatu hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa, di dalam membaca firman. Pertanyaan saya adalah bagaimana? Apakah saudara sudah memiliki hubungan tersebut? Apakah saudara memaintain hubungan tersebut dengan tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu? Mungkin ada orang bertanya, apa sih maksudnya tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu? Ayat 10 menyatakan demikian, bahwa jikalau kamu menuruti perintah Yesus Kristus, kamu akan tinggal di dalam kasih Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus menuruti perintah Bapa di sorga dan tetap tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya sangat jelas sekali bahwa kita perlu menjadi pelaku firman, menuruti perintah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan membahas nanti lebih detail mengenai hal itu, tapi sebelum itu mari kita lihat kepada ayat 11, bahwa di dalam relasi kita dengan Allah dan tetap tinggal di dalam Allah, itu memiliki sebuah tujuan, adalah supaya kita mengalami Allah sendiri dalam hidup ini, mengalami kasih Allah dan mengalami sukacita sorgawi. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan Allah dengan tujuan. Saudara, Allah tidak menciptakan manusia dengan tidak ada tujuan. Saya, dalam hidup saya secara pribadi, pernah search pernah mencari sebuah pertanyaan yang puluhan tahun saya tidak dapatkan. Saya bertanya di dalam diri saya, bahwa kenapa saya diciptakan? Kenapa saya ada di dunia ini? Mungkin saudara pernah bertanya pertanyaan ini. Kalau ada orang bertanya, kenapa saudara diciptakan? Atau kenapa saudara ada di dunia ini? Bagaimana jawab saudara? Saudara, setelah sekian lama mencari, akhirnya jawabannya saya dapatkan dari sebuah buku kecil, namanya Katekismus Westminster.
yang menyatakan bahwa kita ada di dunia ini diciptakan oleh Allah, punya tujuan adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya. Saudara tahu tidak bahwa saudara diciptakan Allah adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Bukan hanya saudara hidup seperti orang biasanya, tetapi supaya saudara memiliki relasi dengan Allah, lalu menikmati Allah, memuliakan Allah. Saudara, ini hal yang sangat indah sekali di dalam kekristenan, yang tidak akan ada di dalam agama manapun, bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Sudahkah saudara menikmati Allah? Mungkin ada banyak orang mengatakan, loh Pak, saya sudah menerima Yesus Kristus, kok saya tidak mengalami sukacita penuh yang Yesus janjikan itu? Saya akan kembali kepada Yohanes 15 ayat 9, 10, 11. Bahwa seperti Bapa mengasihi Yesus, demikian Yesus mengasihi kita. Sudahkah saudara tinggal di dalam kasih Yesus itu? Sudahkah saudara tinggal dalam kasih Yesus? Lalu pertanyaan tersebut, orang mungkin bertanya, maksud Bapak apa sih? Apa sih artinya tinggal di dalam kasih Yesus? Nah, jawaban saya kembali kepada firman tadi yang saudara bisa baca sekarang ini, yaitu jika saudara dan saya menuruti perintah Tuhan Yesus, kita akan tinggal di dalam kasih. Lalu saudara akan bertanya lagi, apa sih maksudnya perintah Tuhan Yesus? Kan banyak perintah Tuhan Yesus, yang mana perintahnya? Nah, kita akan masuk ke ayat 12, yaitu supaya kita ini saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Saudara, hasil dari kita terus-menerus punya relasi dengan Allah, kita akan semakin mengasihi sesama kita. Kita akan dapat saling mengasihi. Dengan demikian kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya, lalu kita akan semakin mengasihi. Terus-menerus secara berkesinambungan itu akan terjadi. Lalu pertanyaan aplikasinya yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa mengasihi. Ada dua hal. Yang pertama adalah milikilah relasi dengan Kristus yang terus-menerus. Karena jikalau saudara memiliki relasi yang terus-menerus dengan Yesus Kristus, saudara akan dimampukan untuk tetap mengasihi di dalam segala kondisi. Hal ini sangat tidak mudah. Saya tahu, saya ngalami, saya juga yakini. Dan 1000 macam alasan dapat diungkapkan untuk supaya kita lebih baik tidak mengasihi. Namun ada lebih dari 1000 alasan untuk dapat kita berikan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi. Yang salah satu terpenting dari semuanya itu adalah itu karena perintah Yesus. Yesus memberikan perintah supaya kita saling mengasihi. Perintah ini bukanlah basa-basi, bukanlah boleh iya, boleh tidak, bukanlah sebuah artifisial saja. Tetapi perintah ini adalah sebuah perintah dari Yesus yang harus kita jalani. Jadi bagaimana dong caranya mengasihi? Kalau saudara lihat di Yohanes 13 ayat 34, dijelaskan bahwa selain memiliki relasi dengan Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus, kita perlu mencontoh Yesus Kristus. Saudara, bagaimana mencontoh Yesus Kristus? Di Yohanes 13 itu sangat indah sekali dibahas. Kalau saudara baca dari ayat 1, saudara akan lihat bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan contoh buat murid-muridnya, lalu mengatakan begini, kalau aku ini guru kamu melakukan hal seperti ini, kamu pun wajib melakukannya. Saudara, Yesus memberikan contoh dengan tidak meletakkan suatu kehormatan, jabatan sebagai sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan diri menjadi rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Itulah contoh
yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana dengan diri kita? Saudara, sama seperti Yesus mengasihi kita, demikian juga kita harus saling mengasihi. Bagaimana caranya dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa aplikasi nyatanya? Saya akan memberikan contoh di dalam aplikasi yang nyata di dalam keluarga, gereja, sekolah, tempat kerja, dan bertetangga. Di dalam keluarga, suami istri, Paulus menyatakan di dalam Efesus 5, supaya suami dan istri saling mengasihi. Bagaimana suami dan istri bisa saling mengasihi? Saudara dapat membacanya di dalam Efesus 5, bahwa dengan kita tunduk kepada Kristus. Suami harus mengasihi istrinya, mengasuh dan merawatnya, memandikan dengan air dan firman. Istri harus tunduk kepada suami dan menghormati suaminya, seperti tunduk kepada Kristus. Kalau saya khotbah mengenai suami istri, selalu ada jemaat yang bisa datang kepada saya dan protes, "Pak Arthur, Muse Arthur, udah syukur saya tidak tandukin suami saya, suruh saya tunduk sama suami saya. Suami saya itu lebih bodoh dari saya. Bagaimana saya mau tunduk pada saya? Bagaimana saya mau tunduk pada dia?" Saudara, firman Tuhan yang diberikan kepada saudara bukan karena saudara lebih pintar, lebih hebat, dengan penghasilan yang lebih banyak, saudara boleh untuk melawan firman Tuhan. Tidak. Jelas sekali prinsip suami dan istri adalah suami wajib mengasihi istrinya, sekalipun saudara sudah merasa istri saudara itu sudah keterlaluan, atau saudara merasa jenuh, atau saudara merasa tidak enak lagi, atau apapun lah alasan saudara. Saya tidak tahu, karena terlalu banyak sekali komplainan suami terhadap istri, komplainan istri terhadap suami. Yang pasti adalah, jikalau saudara berada di dalam kekristenan, saudara wajib mengasihi istri saudara. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal di dalam kasih Kristus. Saudara akan mampu mengasihi suami saudara, menghormatinya, sekalipun dia mungkin tidak lebih hebat dari saudara. Saudara akan mampu mengasihi istri saudara, sekalipun saudara punya berbagai keluhan terhadap istri saudara. Bagaimana dengan di gereja? Saudara, sesama pelayan Tuhan, mari kita saling mendahulukan. Bukan berebut minta didengarkan atau diikuti, tetapi kita belajar sebagai sesama hamba Tuhan, baik majelis, hamba Tuhan, semua yang melayani itu terbuka terhadap pendapat orang lain dan membuka diri, membuka telinga, membuka pikiran terhadap masukan orang lain, dan belajar rendah hati seperti Kristus. Mau membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, tahukah saudara bahwa pada zaman itu jalanan tidak diaspal seperti sekarang ini. Jalanan tuh banyak sekali kotor, berdebu, dan tidak ada kaos kaki, saudara. Zaman itu cuma ada sendal, sehingga kalau membasuh kaki itu kaki pasti kotor. Saudara, tidak ada satu orang manusia pun yang sempurna. Di dalam pelayanan pun kita melayani bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sempurna, sama seperti kita. Jadi di dalam melayani tidak bisa kita memilih bahwa kita maunya dalam situasi yang sempurna atau situasi yang menyenangkan kita. Di dalam gereja juga sama. Ketika kita melayani bersama-sama, kita perlu belajar sama-sama merendahkan diri, sama-sama membuka hati, membuka telinga, mendengarkan pendapat orang, menghargai orang, dan menghargai masukan orang. Lalu bersama-sama mencari kehendak Tuhan, berlutut di hadapan Allah untuk mencari apa kehendak Tuhan.
Saudara, saya senang sekali bahwa di dalam COVID-19 ini ada salah satu gereja yang mendata siapa-siapa yang terkena COVID-19, lalu mereka saling memberikan dukungan, baik dukungan pastoral, dukungan perhatian, dukungan kadang-kadang dana, apa saja, tenaga, karena di dalam keluarga yang menghadapi COVID-19 ini sangat tidak mudah, ya. Jadi mereka berikan segala upaya untuk dapat mendukung agar proses penyembuhan dari pasien yang terkena COVID-19 ini bisa lebih cepat. Tapi setelah itu mereka tidak segan-segan untuk mengumpulkan dokter-dokter yang ada di dalam jemaat untuk mengambil plasma dari orang yang pernah terkena COVID-19 setelah 28 hari dengan mengumpulkan plasma konvalesen dari pasien-pasien tersebut, lalu diberikan kepada jemaat lain dan orang yang membutuhkan. Saudara, inilah yang sebenarnya harus terjadi di dalam gereja, yaitu kita sebagai tubuh Kristus saling memperhatikan, saling merendahkan diri, saling melayani. Itulah perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Bagaimana dengan sekolah? Saudara, sesama guru, sesama karyawan, guru dengan karyawan, karyawan dengan guru, guru dengan guru, karyawan dengan karyawan, kita perlu saling menghormati. Demikian juga di tempat kerja yang lain dengan sesama rekan kerja, kita perlu saling mengasihi. Bagaimana dengan tetangga? Saudara, mertua saya baru terkena COVID berapa minggu lalu. Dan ketika mertua saya dulu adalah ketua RT di Palembang, tempat banyak ini empe-empenya. Nah, waktu jadi RT, beliau sangat dihormati. Dan ketika kena COVID, apa yang terjadi? Dekat rumah beliau itu, ketika ada satu masker yang jatuh ke jalanan di dekat rumah beliau, satu warga langsung ribut, minta keluarga untuk ambil itu maskernya. Itu mungkin masker dari salah satu keluarga yang terkena COVID. Jadi semua orang udah mulai menunjukkan wajah aslinya begitu ya. Bagaimana mereka itu protes gitu terhadap orang yang terkena COVID. Saudara, kalau saudara pikirkan baik-baik ya, orang yang terkena COVID bukan karena mereka mau terkena COVID. Maka dari situ kita bisa melihat bagaimana orang yang mengenal Kristus harusnya tidaklah demikian. Orang yang mengenal Kristus harusnya justru dapat memberikan perhatian, dapat menunjukkan support, dapat mengasihi dengan sesamanya dengan baik, dengan menunjukkan perkataan-perkataan yang membangun, bukan justru melemahkan atau discourage, membuat orang menjadi jadi putus asa begitu melayani warga begitu baiknya, tetapi pada akhirnya diperlakukan dengan kurang baik oleh warganya sendiri. Itu sangat menyedihkan mertua saya pada saat itu. Tapi saya katakan bahwa tidak apa-apalah Pak, karena orang seringkali ya takut karena tidak tahu ketidakmengertian mereka sehingga mereka takut, dan hal itu mungkin kita anggap saja sebagai suatu hal yang kita perlu maklumi. Saudara, apa aplikasi atau penerapan dari kita bisa saling mengasihi adalah dengan cara kita meniru Kristus. Melihat bagaimana Kristus merendahkan diri, kita perlu merendahkan diri. Bagaimana Kristus memberikan perhatian dan support kepada orang-orang yang membutuhkan, kita juga perlu memberikan perhatian dan support kepada orang-orang yang membutuhkan. Adalah lebih mudah bagi kita untuk berteori dan mengatakan semua itu dapat dijelaskan dengan teori-teori daripada kita melakukannya. Tetapi apa yang Yesus Kristus inginkan dari hidup saudara dan saya adalah bukan kita berteori saja,
Mari saudara, saya ajak saudara kita bersama-sama menjadi pelaku firman. Karena hanya dengan saling mengasihi, kita melakukan perintah yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Dan dengan kita melakukan perintah yang Yesus mau, kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita yang membawa kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semakin menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan lewat firman yang barusan kami dengar, kami memohon kepada Tuhan agar kami tidak hanya mendengar saja, mengerti saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, untuk kami boleh bersama dengan Tuhan melewati segala masa, segala peristiwa. Tuhan, kami tahu dalam hubungan suami istri tidak mudah. Sebab itu kami perlu Tuhan hadir di dalam hubungan kami, di dalam keluarga kami. Baik suami dengan istri, istri dengan suami, maupun orang tua dengan anak, anak-anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, dan hubungan keluarga lainnya, kakak dan adik. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan berkeluarga kami. Demikian juga kami berdoa dalam hubungan bergereja dan sesama melayani, sesama pelayan dalam melayani Tuhan, dalam berjemaat. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjadi satu sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang membangun satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kami di dalam sekolah kami, juga di dalam pekerjaan kami, di dalam kami bermasyarakat, bernegara. Tuhan, biarlah hidup ini boleh memberikan dampak yang positif di dalam hidup ini, untuk semakin hari kami semakin boleh merasakan kasih Tuhan yang melimpah itu terpancar keluar lewat hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan juga dinikmati dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan doa ini kami percaya Tuhan dengar. Amin.